Seorang kakek tunanetra yang berjualan tisu di pinggir jalan, tiba-tiba dihampiri seorang polisi propam. Awalnya, tak ada yang menyangka apa yang akan terjadi setelahnya. Bukan pemeriksaan, bukan penertiban, dan bukan pula operasi razia. Polisi muda ini justru mengeluarkan gunting cukur, merapikan rambut sang kakek, membelikannya pakaian baru, mengajaknya makan, hingga memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam hitungan jam, penampilan kakek yang selama ini berjuang sendirian di jalanan berubah total. Namun yang paling berubah bukanlah rambut atau pakaiannya, melainkan senyum dan rasa percaya diri yang perlahan kembali muncul di wajahnya. Sosok polisi itu bernama Bribtu Rifki Madivan, dan apa yang dilakukannya membuat banyak orang tersentuh sekaligus kembali melihat makna sebenarnya dari kata mengayomi. Di tengah hiruk-pikuk Bandung, saat sebagian besar orang sibuk mengejar aktivitas masing-masing, masih ada sosok yang memilih berhenti sejenak untuk memperhatikan mereka yang seringkali luput dari perhatian. Mereka yang hidup di pinggir jalan, mereka yang setiap hari berjuang demi memenuhi kebutuhan hidup, dan mereka yang terkadang dianggap tidak terlihat oleh lingkungan sekitarnya. Berbeda dengan tugas patroli yang biasa dibayangkan masyarakat, Bribtu Rifki justru membawa perlengkapan yang tidak biasa di dalam tasnya. Bukan hanya perlengkapan dinas, tetapi juga alat cukur rambut, sisir, perlengkapan kebersihan diri, hingga pakaian yang siap diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Salah satu momen yang paling menyita perhatian publik terjadi di kawasan Taman Kopo Indah, Bandung. Saat itu, Rifki melihat seorang kakek lanjut usia yang duduk di pinggir jalan. Penampilannya tampak sangat sederhana. Rambut dan jenggotnya sudah panjang, sementara pakaiannya terlihat usang dimakan waktu. Ketika dihampiri dan diajak berbincang, terungkap fakta yang membuat hati banyak orang tersentuh. Kakek tersebut ternyata mengalami gangguan penglihatan akibat katarak dan harus tetap bekerja demi bertahan hidup. Dengan penuh hormat, Rifki meminta izin untuk merapikan penampilannya. Di sebuah kursi plastik sederhana di tepi jalan, proses perubahan itu pun dimulai. Rambut yang semula kusut dipangkas rapi, jenggot yang panjang dirapikan, wajahnya dibersihkan hingga terlihat lebih segar. Sedikit demi sedikit, sosok kakek yang semula tampak lelah mulai memperlihatkan aura yang berbeda. Namun Rifki tidak berhenti sampai di sana. Ia kemudian mengajak sang kakek ke pusat perbelanjaan untuk memilih pakaian baru, mulai dari kaos, celana, hingga jaket yang membuat penampilannya terlihat jauh lebih rapi dan percaya diri. Setelah itu, mereka makan bersama. Bahkan kebutuhan pokok sehari-hari juga turut dipersiapkan. Sebuah tindakan sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat besar bagi seseorang yang selama ini menjalani hidup dengan segala keterbatasannya. Menariknya, aksi serupa ternyata bukan hanya sekali dilakukan. Dalam video lain yang diunggah di media sosial, Rifki juga terlihat menghampiri seorang juru parkir di kawasan Lewi Panjang. Lucunya, saat melihat polisi propam mendekat, pria tersebut sempat panik dan langsung berlari menjauh. Mungkin ia mengira sedang dipanggil karena suatu hal. Padahal tujuan Rifki justru sebaliknya, bukan untuk menegur, melainkan untuk membantu. Setelah berhasil diajak berbicara, juru parkir itu akhirnya bersedia dirapikan. Rambutnya dipotong dengan gaya yang lebih modern, wajahnya dibersihkan, dan seperti sebelumnya, ia juga diajak memilih pakaian baru agar tampil lebih percaya diri. Cerita serupa kembali terjadi saat Rifki bertemu seorang pemulung muda di kawasan Taman Tegalega. Awalnya penuh rasa curiga, namun setelah memahami niat baik yang diberikan, pemuda tersebut akhirnya menerima bantuan itu dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. Video-video tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan menuai ribuan komentar positif dari masyarakat. Banyak yang mengaku terharu melihat pendekatan kemanusiaan yang dilakukan oleh seorang anggota kepolisian. Karena sejatinya, yang dilakukan Bribtu Rifki bukan sekadar mencukur rambut atau mengganti pakaian seseorang. Ia sedang mengembalikan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu rasa dihargai, rasa diperhatikan, dan rasa bahwa setiap manusia tanpa memandang kondisi hidupnya, tetap layak diperlakukan dengan hormat. Di tengah kerasnya kehidupan perkotaan, aksi sederhana ini menjadi pengingat bahwa kepedulian tidak selalu harus hadir dalam bentuk yang besar. Kadang, cukup dengan meluangkan waktu, mendengarkan cerita seseorang, dan memperlakukannya dengan penuh penghormatan. Karena pada akhirnya, mengayomi bukan hanya soal menjalankan tugas,
tetapi juga tentang menghadirkan kemanusiaan di tengah kehidupan yang seringkali berjalan terlalu cepat. Dan melalui sepasang gunting cukur di pinggir jalan Bandung, Bribtu Rifki Madivan menunjukkan bahwa kebaikan kecil pun bisa mengubah hari seseorang, bahkan mengembalikan martabat yang sempat hilang.